Halo, ketemu lagi di channel Curhat ke Om-Om. Hari ini saya akan membahas email dari seseorang yang kita sebut saja M. Ya, M di Jakarta. Ini bukan M bosnya James Bond, ya. Oke, saya langsung aja ya. Jadi, ceritanya saya salah satu orang yang kena program Global Layoff. Layoff adalah PHK ya. Kena program global layoff, salah satu perusahaan market research besar di Indonesia, sebut saja N. Mungkin Ompir tahu. Tahulah perusahaan research besar apalagi dengan inisial N. Oke, saya kerja di perusahaan tersebut baru 3 bulan. Sebelumnya, saya datang dari pekerjaan di market research lokal sejak fresh graduate, lulus 2018. Dalam waktu 2 tahun di perusahaan yang pertama, saya mulai dari level junior ke eksekutif. Kemudian pas dibajak oleh perusahaan N, saya dipromote ke senior eksekutif. Katanya pas layoff sih nggak ada masalah sama performance. Sampai sekarang pun saya masih freelance di sana. Jadi sebenarnya headcount resminya aja yang perlu dikurangin. Nah, sekarang di masa nyari kerja ini, saya merasa agak sulit mencari kerja. Saya berpikir apa karena CV saya yang kelihatan di N baru 3 bulan. Padahal di kantor sebelumnya saya 2 tahun. Sekilas di atas kertas, kerasa kayak saya nggak fit ke perusahaan yang lebih besar nggak sih, Om? Terus saya bingung apakah saya pakai standar sebagai senior eksekutif yang baru 3 bulan ini, atau legowo, turun lagi ya Om. Makasih Om Piring, akan sangat terbantu kalau Om Pir mau menjawab kegundah gulaan ini. Kegundah gulanaan ini, susah amat tuh kata. Oke ya. Nah, M, pertama-tama saya bersimpati dengan situasi kamu. Tentunya tidak menyenangkan kehilangan pekerjaan baru 3 bulan lagi ya. Nah, tapi yang saya mau sampaikan di sini M adalah bahwa ini memang situasi yang sedang sangat luar biasa. Ini situasinya sangat luar biasa, pandemi ini dan kesulitan ekonomi yang ditimbulkannya, ini memang kasus luar biasa M. Jadi kamu jangan sampai patah harang atau merasa bahwa ini masalah pribadi. Jadi jangan dibuat personal. Karena kenyataannya ini menimpa semua orang, M. Saya sendiri adalah karyawan dan saya bisa bilang saya tidak merasa ada jaminan untuk saya pribadi. Nggak ada. Ya, situasinya memang lagi sangat sulit. Jadi kamu harus pahami ini, kamu tidak sendirian. Banyak sekali orang yang mengalami kesulitan, baik yang sudah kena PHK atau bahkan yang sedang bekerja pun was-was. Ya. Nah, kamu harus mampu berpikir itu long term. Long term tuh begini. Di luar pandemi ini, sebenarnya industri kamu itu bagus, sepengetahuan saya. Kebetulan saya kerja di advertising, jadi masih erat hubungannya dengan marketing, berdekatan juga dengan market research atau riset pemasaran. Industrinya sebenarnya masih bagus, M. Kenapa saya yakin ini? Karena sebelum pandemi itu pertumbuhan industri market riset ini pesat. Banyak perusahaan lokal yang muncul. Saya punya teman-teman yang sebelumnya bekerja di perusahaan asing market research yang kemudian keluar membuat sendiri perusahaan market research lokal. Artinya demand-nya tinggi. Ya, artinya demand-nya tinggi. Jadi saya ingin kamu punya perspektif long term bahwa industrinya sebenarnya tidak masalah. Tapi memang ya COVID-19 ini menimpa kita semua.
Nah, sekarang soal layoff, saya juga mau menambahkan ini, Kalau perusahaan multinasional, perusahaan global, kadang-kadang, tidak semua ya, kadang-kadang itu sebenarnya keputusan layoff-nya itu di-drive oleh pusat, di-drive oleh headquarter-nya, dan belum tentu mencerminkan kondisi lokal. Maksud saya begini, bisa aja sebenarnya sebuah perusahaan multinasional itu di Indonesia tuh sebenarnya kinerjanya baik, nggak masalah. Nggak masalah sama sekali revenue, dan dia masih bisa membayar karyawannya. Cuman sisi lain dari perusahaan multinasional adalah ya dia harus tunduk kepada markas besarnya, headquarter-nya, dan seringkali headquarter itu punya perspektif itu global kan. Jadi kalau global itu tidak sehat, terjadi penurunan, mau nggak mau harus ada penghematan. Dan itu seringkali menimpa negara-negara yang sebenarnya operationnya baik, harus ikut menanggung gitu ya, sebagai keluarga besar perusahaan multinasional harus ikut menanggung dan terpaksa harus ada layoff juga. Belum tentu, tapi saya hanya share bahwa seringkali ini yang terjadi dengan perusahaan asing. Ya. Nah, buktinya apa? Kamu sendiri yang udah menjawab. Buktinya bahwa kamu sendiri masih dipekerjakan sebagai freelance. Artinya, pekerjaannya masih ada. Hanya mereka harus melaporkan ke pusat bahwa karyawan kami sudah dikurangi. Jadi, jangan patah harang, industrinya masih baik, gitu ya. Bahkan perusahaan tempat kamu bekerja tampaknya masih baik kondisinya. Hanya dia harus menaati kebijakan dari headquarter-nya. Nah, apa yang bisa kamu lakukan saat ini? Yang pertama, kalau kamu mencari pekerjaan baru, minta surat referensi dari HRD perusahaan tempat kamu saat ini terakhir berada atau sedang freelance. Minta surat yang menyatakan bahwa kamu mengalami pemutusan bukan karena performance, tapi karena ya pandemi ya, dan kebijakan-kebijakan perusahaan lainnya. Jadi bagus kalau kamu punya surat itu untuk modal melamar bahwa saya sebenarnya bagus performance-nya, tapi kondisi pandemi seperti ini. Dan percayalah, banyak perusahaan bisa mengerti. Banyak perusahaan bisa mengerti situasi kamu, karena ini menimpa semua orang. Kalau perlu di surat itu ditambahkan bahwa kami tetap menggunakan jasa kamu dalam bentuk freelancing, ya. Itu pesan yang penting, karena artinya sebenarnya kamu masih sangat valuable, sangat berguna. Berikutnya soal ketakutan kamu. Karena kamu baru 3 bulan, maka di CV kamu merasa seolah-olah terlihat kamu tidak fit di perusahaan besar. Ini cuman asumsi kamu. Ini opini kamu sendiri, Dan nggak ada evidence-nya. Ya, itu cuman kamu parno sendiri. Dan kayak saya sudah bilang tadi, ini kasus luar biasa. Semua perusahaan juga ngerti. Jadi kalau boleh, jangan kamu parno sendiri. Kenyataan bahwa kamu bekerja di perusahaan yang sekarang hanya 3 bulan, itu seolah-olah pasti menunjukkan kamu tidak fit di perusahaan besar. Jangan, ya, jangan. Itu opini, belief kamu sendiri yang nanti membatasi kamu. Kalau tanya sama saya, jangan khawatir, minta surat yang tadi saya bilang, dan melamarlah. Ya, melamarlah, jangan membatasi diri. Kemudian pertanyaan, apakah mau pakai standar senior eksekutif, jabatan yang baru kamu jalani selama 3 bulan, atau kamu legowo langsung turun? Ini pendapat saya ya. Pendapat saya, jangan diturunin. Alasannya sederhana, bahwa kamu diterima di perusahaan yang sekarang sebagai senior eksekutif, berarti perusahaan ini sudah merasa kamu mampu di posisi senior eksekutif. Itu kenyataannya gitu. Ada perusahaan besar yang sudah
melihat potensi kamu di posisi ini dan mempercayakan kamu dengan posisi senior eksekutif. Jangan terlalu cepat menurunkan diri. Ya, tapi kamu harus sadari bahwa kamu di posisi ini baru 3 bulan. Yang artinya skenario terbaik kamu sebenarnya kalau kamu melamar yaitu di posisi yang sama. Kalau mau minta lebih tinggi sih agak kebangetan, tapi ya terserah. Tapi yang skenario paling realistis, kamu melamar untuk posisi yang sama, senior eksekutif. Karena toh kamu baru 3 bulan di perusahaan yang sekarang. Dicoba aja dulu. Menurut saya kamu jangan menyerah dulu. Seandainya memang susah, seandainya kepepet banget, kamu perlu uang, ya kamu harus bekerja, udah dicoba lama sulit, dan opportunity yang ada adalah turun level, menurut saya tidak masalah kalau kamu mau ambil. Kita pragmatis saja. Kamu perlu uang gitu ya, perlu income, ya udah gitu. Kalau adanya seperti itu, why not? Dan jangan terlalu khawatir nanti apakah CV saya jelek. Lagi-lagi kayak saya bilang, ini kasus luar biasa, M. Ya, kalau seandainya kamu harus menerima turun pun, dan nanti pandemi berakhir, krisis berakhir, kamu ingin mencoba lagi, kamu bisa menjelaskan, ya saya pragmatis saja, saya perlu uang, saya perlu income, dan adanya seperti ini, saya ambil. Saya kasih tahu ya bahwa kamu bisa mentwist itu jadi positive thing, yaitu kamu itu fighter dan tidak idealis yang tidak realistis gitu. Kalau saya sih melihat itu positif ya. Kamu nggak gengsi, situasinya memang seperti ini, kamu nggak perlu gengsian gitu, dan kamu mau bekerja gitu. Ya, menurut saya sih orang akan mengerti. Kurang lebih itu aja jawaban saya untuk M di Jakarta. Semoga membantu, semoga menambah perspektif, dan saya doakan kamu bisa segera mendapat pekerjaan baru. Terima kasih untuk M atas emailnya, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Sekali lagi, yang tertarik mencoba curhat ke saya, bisa email ke email ompiring@gmail.com. Jangan lupa sertakan subjek curhat. Jangan terlalu panjang karena email mau dibacakan. Kemudian tulis identitas yang kamu inginkan, mau rahasia, mau apa adanya, beserta kota tempat kamu tinggal. Sekali lagi, ini adalah hanya sesi curhat, bukan terapi, bukan konseling, jadi tidak menjamin memberi solusi. Oke, terima kasih untuk yang sudah menonton. Sampai ketemu lagi.